Sudah siapkah kita? Sebuah catatan kecil dari saya, Sakir Sabara. Sudah siapkah kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi beberapa waktu ke depan? Baik situasi yang terprediksi maupun situasi yang tak terprediksi sekalipun. Kenapa? Karena lebih baik kita bersiap dan tidak terjadi daripada tidak siap tapi kejadian. Situasi COVID sesungguhnya belum clear, walaupun pemerintah dan organisasi kesehatan dunia atau WHO juga telah mencabut status kedaruratan kesehatan global penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 memasuki masa transisi, tapi hal lain muncul, misalnya inflasi ekonomi yang terjadi sejak 2022 lalu. Dan pemerintah masih terus melakukan upaya pengendalian dengan melibatkan berbagai pihak. Efek dari inflasi itu adalah sejak awal 2023 kita merasakan dan melihat daya beli masyarakat kita menurun. Belum selesai soal inflasi, pemanasan global sudah di depan mata. Ini salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus kita, soal pemanasan global yang sejak April 2023 lalu terjadi dan mulai terasa di Indonesia. Bahkan dari berita di beberapa negara dilaporkan sudah banyak menelan korban meninggal dunia. Jika pemanasan global ini terus berlanjut, maka potensi ancaman krisis air bersih dan gagal panen di berbagai daerah kemungkinan akan terjadi. Dan tentunya bisa membuat kehidupan ke depan akan semakin berat dan akan berimbas pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan yang kami geluti. Salah satu efek pemanasan global yang bisa terjadi adalah kelangkaan bahan pangan. Artinya bisa berakibat suplai bahan makanan dari daerah penghasil akan bermasalah dan bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, kita juga siap-siap memasuki tahun politik, pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif mulai Februari 2024. Pengalaman kita sebelumnya pada tahun politik, para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri kemungkinan akan menahan diri untuk melakukan investasi. Karena para investor akan menunggu arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang jadwalnya baru akan dilantik pada bulan Oktober 2024. Baru selesai pelantikan, berlanjut lagi pilkada serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati pada bulan November 2024. Itu berarti sepanjang tahun 2024, investor diperkirakan akan menurunkan investasinya atau investasi diperkirakan akan menurun. Dan ini bisa memicu terjadinya krisis ekonomi di tahun 2024. Jadi COVID-19, inflasi, gagal panen, krisis ekonomi dikhawatirkan terjadi dan terakumulasi di momentum tahun politik 2024. Itulah kemungkinan kondisi dan situasi yang terprediksi. Tapi bagaimana jika keadaan yang tak terprediksi juga terjadi? Misalnya terjadi bencana. Akhirnya kami berharap pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh komponen masyarakat harus bersiap hadapi kemungkinan terjadinya situasi darurat. Jangan lagi kita gamang seperti yang terjadi saat kita menghadapi pandemi COVID-19 lalu. Namun kita selalu berharap semoga tidak terjadi situasi darurat itu. Kami yakin pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario-skenario mengantisipasi situasi dan kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi sebagai warga yang baik diharapkan mengambil peran dan berusaha serta menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Sekali lagi, lebih baik bersiap dan tidak terjadi daripada tidak siap tapi kejadian.